Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Yang mana di sini baru saja ya hari ini ada info wajib ya untuk P1, P2, P3 dan bahkan P4 tanpa penempatan ya. Jadi yang kami bahas di sini khusus untuk yang tidak lulus ya, tidak lulus di portal SSCASN 4 hari yang lalu setelah pengumuman. Jadi di sini judul video utama kami adalah 5 sebab utama kenapa ada nilai tinggi yang tidak lulus. Kemudian ada nilai rendah yang lulus P3K. Nah, di sini kami sudah menemukan jawaban pastinya Bapak Ibu ya. Jadi segera cek data penempatan untuk P1, P2, P3 tanpa penempatan. Hari ini penentuan nasib ya, dari tidak lulus menjadi lulus. Ini terkait dengan jawab sangga ya. Jawab sangga kan dimulai hari ini Bapak Ibu ya, tanggal 13. Maka itu menjadi hari pertama untuk penentuan nasib dari yang tidak lulus menjadi lulus. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai nilai tinggi tidak lulus, nilai rendah lulus, itu tentunya banyak sekali yang mempertanyakan. Tapi Bapak Ibu perlu mengetahui secara detail bahwa ada beberapa penyebab utama sehingga terkadang ada nilai tinggi yang tidak lulus, sedangkan ada nilai rendah yang lulus P3K. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, ini adalah contoh konkret Bapak Ibu ya. Ini salah satu contoh. Di sini ada P1 ya. Coba diperhatikan ini ya, P1. P1 ini nilai murninya 280. Nah, coba perhatikan ini yang P3. Nilai murninya 449, keterangannya TP ya. Coba dibandingkan ya, keterangannya TP. Kemudian keterangannya PL di sini. Berarti lulus. Ini juga P2, nilainya 444,39. Sedangkan ini nilainya adalah 449. Yang di atas ini cuma 444. Berarti yang di atas ini, kotak yang tabel yang di atas ini semua nilainya rendah sebenarnya Bapak Ibu ya. Yang di bawah nilainya tinggi-tinggi. Tetapi posisinya kenapa TP alias tidak mendapatkan penempatan. Di sini sudah terjawab ya, sudah terjawab. Bukan persoalan nilai sebenarnya Bapak Ibu ya. Bukan persoalan nilai semata, tapi persoalan urutan prioritas. Coba dilihat ya. Ini kan P1 nilainya cuma 280. Sedangkan ini P3 nilainya 449. Ini kan tinggi sekali ya, jauh sekali berbeda. Tapi ini yang lulus PL, sedangkan ini tidak lulus TP. Kenapa? Karena di sini ini adalah P1. Sedangkan ini adalah P3. Urutan prioritasnya ini lebih diutamakan. Jadi meskipun mendapatkan nilai yang sangat rendah atau nilai rendah, dia yang lulus, sedangkan nilai tinggi itu tidak lulus karena kalah dalam segi urutan prioritas. Jadi kita tidak bisa protes hal ini Bapak Ibu ya, karena sudah ada di Juknis ya. Nah, sudah ada di Juknis Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, di sini Bapak Ibu lihat juknisnya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Jadi ada 3 jenis Bapak Ibu ya, mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Jadi yang pertama sekali diprioritaskan itu adalah 193.000 guru yang lulus passing grade. Nah, itu ya, jadi 193.000 guru yang lulus PG. Nah, jika masih tersedia formasi, nantinya diperuntukkan bagi THK 2, yaitu P2 Bapak Ibu ya, P2. Nah, masih ada formasi, barulah guru honorer negeri dengan yang terdata di Dapodi dengan masa kerja minimal 3 tahun. Masih ada formasi, maka melangkah ke P4. Nah, jadi kalau misalkan nilai P1 itu lebih rendah daripada nilai P3, maka tetap diluluskan itu adalah P1 Bapak Ibu, karena dia adalah urutan prioritas. Begitu juga kalau misalkan ada P2 ya, ada P2 kemudian ada P3. Nilai P3 ini jauh lebih tinggi, nilai P2 rendah, tapi sama-sama masuk memenuhi syarat, maka yang akan dan memperebutkan satu formasi misalkan ya, memperebutkan satu formasi, maka nantinya yang mengisi formasi ini adalah P2 meskipun dari segi nilai kalah dari P3. Kalah. Kenapa kalah? Karena ini urutan prioritasnya lebih di atas daripada P3. Jadi P1 dulu, baru P2, kemudian P3, kemudian pelamar umum. Nah,
Kan seperti itu logikanya Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Di sini Bapak Ibu juga pernah ada yang bertanya kenapa formasi di sekolah saya hilang. Nah, sebenarnya formasi Bapak Ibu itu tidak hilang. Cuman karena mungkin saja Bapak Ibu kalah perankingan atau kalah dalam segi urutan prioritas, maka formasi yang ada di sekolah Bapak Ibu itu dipindahkan ke sekolah pemenang, misalkan sekolah B dan sekolah C. Anggaplah ini P1. Nah, ini P1 kan, ini P1. Sedangkan Bapak Ibu yang ada di sekolah ini P2 dengan P3 misalkan. Makanya nanti formasi itu berpindah ke sekolah B, berpindah ke sekolah C. Jadi bukan guru sekolah B yang masuk menggeser guru induk di sekolah A, tapi formasi yang berpindah mengikuti guru PG atau guru yang menjadi pemenang Bapak Ibu ya, baik itu observasi ataupun P1, P2, P3. Nah, jadi menurut admin sudah sangat jelas ya. Jadi formasi Bapak Ibu itu tidak hilang tapi dipindahkan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Di sini ya contoh kecil ya saya berikan ya, ilustrasinya seperti ini. Kan ada dua prioritas di sini ya, di tabel ada dua prioritas, ada P2, ada P3. Sisa formasi untuk guru kelas itu kan 200. Nah, antara P2 dan P3 itu sudah tidak diadu lagi nilainya Bapak Ibu. Ini sudah tidak dilihat lagi nilai kalau yang berhadapan adalah P2 dan P3. Maka di sini karena bertemu prioritas berbeda, maka diberlakukan urutan prioritas. Nah, bukan lagi nilai. Nah, urutan prioritas jadi P2 dulu. Nah, ada 5 P2 di sini maka akan mengisi semua formasi yang 200 ini. Sisanya nanti P3 akan di ranking Bapak Ibu ya, akan di ranking sesama P3. Nah, saya rasa apa yang saya jelaskan itu cepat ya. Mudah-mudahan cepat untuk dicerna ya, dipahami seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi berlaku urutan prioritas. Nanti bertemu dengan prioritas yang sama, barulah berdasarkan urutan nilai terbaik seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi terkadang ada yang nilainya tinggi lulus, tapi terkadang ada yang nilai tinggi tidak lulus, dan ada nilai rendah yang tidak lulus, tetapi ada juga nilai rendah yang lulus. Karena itu berlaku yang namanya urutan prioritas. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, berlaku urutan prioritas. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, di sini ya kami sudah jelaskan tadi ini berlaku ya 3 jenis mekanisme seleksi guru SMP 3K di tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, ini yang membuktikan Bapak Ibu ya, ini yang membuktikan ini di Juknis P3K Guru tahun 2022. Ini juknisnya Bapak Ibu ya. Ini adalah merupakan juknis resmi. Di sini dikatakan panitia seleksi instansi daerah melakukan pengusulan penempatan pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil penilaian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf G kepada panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru. Nah, yang berlaku urutan nilai terbaik itu kalau status prioritasnya sama Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau status prioritas Bapak Ibu adalah anggaplah P2 dengan P2, P3 dengan P3, P1 dengan P1, itu berlaku urutan nilai terbaik untuk menentukan siapa pemenangnya yang mengisi formasi. Kan logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, ini contohnya tadi. Nah, kita sudah bahas tadi ya yang di awal tadi. Nah, ini kan P1 semua Bapak Ibu ya, nilainya ini lebih rendah daripada P3 yang ada di sini. Tapi kenapa P3 ini TP padahal nilainya tinggi? Karena yang diberlakukan di sini adalah urutan prioritas seperti itu ya. Meskipun nilai P1, P2 itu lebih rendah daripada nilai P3 dan nilai P3 lebih tertinggi, maka tetap yang penempatan itu adalah P2 dan P1 selama linear dengan ijazahnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya, ini contohnya dia. Nah, kalau seperti ini observasi kan, ini observasi. Kalau misalkan dari 4 ini hanya disediakan 2 formasi, Bapak Ibu perhatikan ya. Nah, ternyata yang mendapatkan urutan nilai tertinggi itu adalah sekolah C dan sekolah D. Nah, meskipun di sekolah ada formasi, itu dipindahkan ke sini Bapak Ibu ya, dipindahkan ke sini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi itu berlaku nilai tertinggi di observasi juga Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya lagi di sini.
Nah, ini lagi, ini yang nilai rendah lulus Bapak Ibu, karena bisa jadi terjadi seperti ini. Terjadilah skema seperti ini. Misalkan ya, ada 6 guru honorer dalam 4 sekolah ya. Ada 4 sekolah, masing-masing ada guru honorernya. Kebetulan di sekolah C dan sekolah D itu kelebihan guru. Nah, di sekolah A ada formasi 1, di sekolah B ada formasi 1. Nah, setelah dilakukan observasi, ternyata yang menjadi pemenang 1 adalah guru honorer yang kelebihan guru di sekolah C, guru honorer yang kelebihan guru di sekolah D. Nah, kebetulan di instansi ini sudah tidak ada lagi sekolah kekurangan guru, maka akan diberlakukan pemenang kedua. Pemenang kedua itu ada di sekolah A dengan sekolah B. Nah, pemenang kedua ini berhak untuk mengisi formasi atau mengisi penempatan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, ini lagi Bapak Ibu ya, contoh terakhir, misalkan seperti ini. Ini kan ada 4 sekolah. Nah, kebetulan ada satu formasi yang menjadi pemenang, anggaplah guru yang ada di sekolah C. Tetapi guru yang ada di sekolah C tidak mungkin menggeser guru yang ada di sekolah A. Nah, di sini nantinya akan berlaku verpal ya. Kebetulan di sekolah ini di instansi ini ada satu sekolah yang sangat butuh guru. Nah, nantinya formasi yang ada di sekolah A itu dipindahkan ke sekolah B. Kemudian guru pemenang yang ada di sekolah C yang kelebihan guru dipindahkan ke sekolah B. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.